Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina, kita bersama Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy langsung dari Gaza. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mas Ijol dan Mbak Andi. Malam memang sampai saat ini kondisi di jalur Gaza masih terus mencekam ya, karena memang serangan-serangan dari Zionis Israel ini benar-benar tidak ada hentinya. Baik dari pagi hari, siang hari sampai malam hari, tentara milik Zionis Israel ini benar-benar tidak juga berhenti untuk menyerang warga sipil. Dari Kementerian Kesehatan Palestina juga tercatat lebih dari 25.000 warga yang hampir menyentuh angka 26.000 bahkan warga yang syahid, dan di antara mereka terdapat 11.000 anak-anak dan juga 7.000 dari kalangan wanita. Dan terdapat juga 117 jurnalis serta 335 tenaga kesehatan yang ikut turut syahid atau meninggal akibat serangan pihak Zionis Israel, dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai angka 63.000 lebih. 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan. Dan sampai saat ini saya juga masih terus mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina ataupun dari kantor media Gaza Palestina, masih ada 7.000 warga yang masih belum bisa dievakuasi ataupun tertimbun di bawah reruntuhan, yang memang sulit sekali bagi tim medis untuk menjangkau para syuhada ini ataupun korban-korban, karena memerlukan alat berat dan juga memerlukan waktu yang cukup tidak sebentar begitu. Dan sampai saat ini juga saya dan juga Mas Reza dalam keadaan sehat. Kami masih mengungsi di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, di sekitar rumah sakit Eropa. Dan kondisinya memang tidak jauh beda dari titik-titik pembantaian yang ada di seluruh jalur Gaza. Setiap malam kami selalu terbangun dengan suara dentuman bom atau pesawat-pesawat jet tempur yang mengudara begitu rendah di area sekitar rumah sakit atau di sekitar tempat kami mengungsi. Dan memang sampai saat ini juga krisis yang ada di jalur Gaza masih terus melanda ya, baik dari krisis air bersih maupun krisis pangan ataupun krisis tempat tinggal. Kami juga tadi memang setiap harinya selalu berusaha untuk mencari bantuan-bantuan ataupun berusaha untuk konsultasi ataupun mendengarkan curhatan warga apa yang mereka butuhkan. Kami juga tadi juga bertemu dengan kepala daerah Fukhori yang ada di kota Khan Yunis, bahwa mereka juga membutuhkan tenda-tenda darurat, karena memang pengungsi-pengungsi yang ada di Gaza Utara, Gaza Tengah ataupun Gaza City ini terus bergerak ke Gaza Selatan karena mereka untuk mengamankan diri ke tempat yang mereka anggap aman, sehingga memang sampai saat ini banyak sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza saat ini. Salah satunya yaitu adalah air bersih ataupun bahan pangan ataupun tempat tinggal itu sendiri, karena memang kalau tidak saya salah gambarkan sudah lebih 60.000 rumah warga yang sudah hancur total yang sudah tidak bisa layak dipakai oleh mereka, sudah tidak layak tempat tinggal oleh mereka, sehingga mereka 1,9 juta warga ini meninggalkan rumah mereka, mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman terkhusus di Gaza Selatan itu sendiri. Sehingga memang saat ini kami juga terus berusaha mencari air bersih, bergelut untuk terus mencari air bersih ataupun air minum ya, terutama karena tidak semua air bersih layak untuk diminum begitu, karena banyaknya air-air yang tercemar akibat bom-bom tersebut ya. Sudah sampai saat ini lebih dari 60.000 bom yang sudah dijatuhkan oleh pihak Zionis Israel, bahkan hampir setengahnya adalah sumbangan dari negara paman Sam itu sendiri. Nah, sehingga memang sampai saat ini kondisi benar-benar sangat buruk, ditambah dengan bantuan-bantuan itu sendiri yang masih dibatasi oleh pihak Zionis Israel ya, dari perbatasan Rafah, karena memang pintu ini adalah satu-satunya pintu perbatasan untuk bantuan-bantuan itu masuk ataupun warga-warga asing yang ingin mengikuti evakuasi. Namun insya Allah kami akan terus akan stay di jalur Gaza. Tentunya misi kami adalah kemanusiaan, untuk terus membantu ataupun ringankan sedikit penderitaan warga Gaza yang ada di sekitar, karena memang kami sampai saat ini terus bergerak dalam kemanusiaan, baik itu kita terus mengadakan makanan siap saji ataupun membuat program-program lainnya dari Mercy. Ya, Fikri, Anda tadi mengatakan bahwa jalur Rafah dari Mesir untuk masuknya bantuan juga dibatasi oleh pihak Israel. Adakah waktu-waktu tertentu
pada saat jalur tersebut dapat dibuka dan bisa masuk bantuan begitu? Ya, memang jalur tersebut benar-benar sangat random ya. Kami juga tidak bisa jarak antara kami. Memang kami sebenarnya ada di sekitar Rumah Sakit Eropa antara perbatasan kota Khan Yunis dan juga kota Rafah. Sehingga kami kalau ingin pergi ke Rafah atau perbatasan Rafah ini memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk perjalanan menggunakan mobil. Sehingga memang kemarin 2 hari lalu juga kami sempat pergi ke sana dan beberapa melihat bantuan-bantuan yang masuk, namun dengan jumlah yang sedikit. Saya saat itu melihat hanya 3 sampai 4 truk saja yang masuk ke jalur Gaza, tapi kami tidak mengetahui apakah pagi hari ada bantuan truk masuk ataupun siang ataupun malam hari ada masuk. Yang jelas memang jalur tersebut benar-benar sangat tidak bisa ditebak ya, apakah bisa terbuka terus ataupun tertutup ya, karena memang pihak Zionis Israel ini masih terus membatasi bantuan-bantuan. Selain mereka membatasi bantuan-bantuan, mereka masih terus menstop bahan bakar, juga memutuskan aliran listrik, memutuskan bantuan-bantuan lainnya ke jalur Gaza. Terima kasih Fikri mengabarkan langsung kondisi Gaza terkini. Kami akan tunggu update berikutnya dari sana.